Hai guys, Bitcoin baru saja melakukan breakout dari garis resistance kuatnya. Kira-kira target harganya berapa? Bisa turun sampai ke berapa? Itu yang akan kita bahas dan kita juga akan melihat pendapat orang lain mengenai target harga ini. Selain itu, saya juga akan bahas soal token Luna yang baru launching di exchange Bybit ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita lihat dulu untuk kripto secara umum, di mana terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari altcoin, rata-rata 10%, kemudian yang paling banyak itu adalah Terra Luna Classic, ya mungkin dia naik 60%, lumayan gede, dan penurunan itu tidak terlalu terjadi di altcoin top 100, paling cuma chain saja ini minus 4%, dan sisanya itu adalah stablecoin. Berarti kemungkinan karena orang-orang sedang membeli altcoin sekarang ini. Kita akan lihat untuk time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana ini Bitcoin sudah melakukan breakout dari garis resistance ini yang berada di harga 29.500-an dan sekarang berada di harga 30.200-an. Di mana resistance selanjutnya itu berada di 30.100-an, di 30.600-an, 31.400, dan 32.300 itu untuk resistance selanjutnya, di mana kemungkinan bisa terjadi bounce reversal kecil-kecilan dari situ atau konsolidasi sedikit. Dari indikatornya ini sebenarnya masih bullish karena RSI-nya ini meningkat, MACD-nya juga meningkat. Kita akan lihat untuk time frame kecilnya agar kita bisa melakukan yang namanya prediksi target harga, di mana ini kita lihat dia breakout daripada pola descending triangle yang biasanya merupakan pola yang bearish karena dia semakin melemah di atas-atasnya ini dan dia tertahan terus berada di garis support ini. Namun kali ini dia sudah terjadi breakout, namun kita lihat volumenya itu tidak terlalu besar kalau kita perhatikan ya di Bitstamp. Kalau kita cek di tempat lain, misalnya di Binance itu volumenya untuk 4 jam tidak terlalu besar juga memang, tetapi lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi ini kita tetap harus waspada apakah ini adalah fake out atau beneran bisa breakout. Kita cek lagi di sini di indeks secara keseluruhan itu lumayan gede. Kalau di Bybit tidak terlalu gede. Kalau di Bitstamp seperti yang tadi tidak terlalu besar juga. Untuk candle 4 jam yang sekarang ini, dia lagi turun sedikit dari puncaknya itu 30.400-an. Dan kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, dia belum retest daerah ini ya teman-teman. Jadi menurut saya perlu retest kalau misalnya dia terlalu... Tapi kadang-kadang memang dia tidak perlu retest lagi kalau misalnya dia cukup kuat. Untuk time frame 1 jamnya sebenarnya dia cukup kuat, volumenya itu naik ke atas. Ya. Jadi kita akan lihat apakah terjadi ada selling pressure yang cukup kuat ketika dia turun ini atau ada buying pressure yang cukup kuat ketika dia melakukan penurunan semacam ini. Untuk target harganya berapa? Kalau kita lihat dari polanya, itu dari polanya itu kita bisa ambil dari sini, kemudian kita taruh di sini. Kita taruh di sini, berarti kenaikan sampai ke 33.000 dari 30.000-an, berarti kenaikan rata-rata sekitar 10%-an. Itu untuk kalau dari target polanya. Kalau untuk indikatornya bagaimana? Apakah masih bullish untuk time frame 4 jam sekarang ini? Dia masih naik, bagus, ini masih naik, dan ini ada indikator baru yaitu DMI, di mana yang hitam itu merupakan ADX, yang pertanda bahwa apakah ini bakal ngetrend ke atas atau tidak. Itu kita bisa lihat dari garis hitam ini. Kalau misalnya dia berada di atas 25, maka itu kemungkinan akan memulai tren yang baru, yaitu tren naik. Dan kita lihat kalau garis hijaunya itu mengcross ke atas garis merah, berarti lebih condong untuk bullish daripada bearish. Tetapi kita lihat apakah ini berada di atas 25 atau tidak. Kalau misalnya sudah bisa berhasil di atas 25, maka dia bisa trending untuk bullish. Kalau misalnya dia masih berada di bawah 25, maka dia masih sideways saja. Kemungkinan akan bisa turun lagi ke daerah di sini atau di sini. Contoh yang sebelumnya adalah ketika seperti di sini, ketika dia mulai trending untuk bearish ya teman-teman. Jadi tepat di sini dia mulai trending untuk bearish, dia garis hitamnya meningkat di atas 25 dan terjadi cross warna merah terhadap warna hijau.
sehingga itu menyebabkan penurunan yang cukup drastis ke bawah. Oke. Kita sekarang akan melihat pendapat orang lain mengenai target harganya. Ini dari BTC Trading Lab. Di mana menurut dia, pola BTC sekarang itu sedang membentuk pola yang namanya rising wedge ya teman-teman. Jadi di sini ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah yang warna biru, skenario kedua adalah yang warna merah. Di mana menurut dia harga Bitcoin itu bisa naik untuk leg pertamanya ini bisa ke sampai 34 ribuan atau 5 ribuan, habis itu dia terjun lagi ke 31 ribuan. Oke, kemudian naik lagi ke 36.000 dan berakhir di sekitar 36.000. Dari situ kita akan lihat apakah dia melakukan breakout ke atas atau dia malah ke bawah. Biasanya untuk pola rising wedge itu dia cenderung untuk bearish karena semakin tinggi, jadi lebih condong untuk bearish. Oke, skenario kedua itu adalah untuk garis merah ini, di mana dia lebih perlahan-lahan, tetapi ketika untuk di wave yang ininya itu dia terjadi kenaikan yang cukup tinggi, yaitu dari 28.000 bisa sampai ke 35 ribuan. Jadi pump yang cukup keras. Jadi hasil akhirnya itu sama, dan targetnya itu juga sama, sekitar 36 ribuan dan bahkan bisa sampai ke 37 ribuan. Jadi boleh cocok untuk trading kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan kesempatan ini karena lagi lumayan bullish untuk Bitcoin dan kawan-kawan juga ya, untuk beberapa altcoin. Oke, ini adalah wave C projection daripada Bitcoin Trading Lab. Next, kita akan lihat untuk Bitcoin dominance, apakah altcoin kira-kira bisa menguat atau tidak terhadap Bitcoin. Hari ini dia masih melemah terhadap Bitcoin, Bitcoinnya yang menguat, dan masih berada dalam RSI-nya itu masih berada di atas ya teman-teman. Ini MACD juga masih mengarah ke atas, tidak ada konfirmasi cross ke bawah, dan kita lihat dari DMI, ADX-nya itu sekarang lagi naik, dan ini berarti menunjukkan tren Bitcoin dominance yang menaik. Garis hijau berada di atas garis merah, berarti ini lagi trending bullish untuk Bitcoin dominance. Jadi saya akan expect Bitcoin dominance akan naik-naik lagi untuk beberapa hari ke depan. Next, kita akan lihat untuk ETH sebagai altcoin terbesar, di mana ini dia bounce dari garis support 1700-an dan dia naik sampai ke 1880-an. Oke, dia berhasil close di atas garis support yang miring ini. Oke, yang menghubungkan garis harga-harga Ethereum di masa lalu. Next, kalau kita lihat untuk garis resistance yang miringnya itu ada di 2300-an. Tapi kita akan lihat untuk ada chart menarik yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Oke, di sini ada bullish divergence dan MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Dia bounce dari garis support warna orange ini. Jadi trending ini juga kita lihat. Kalau dari sini dia sebenarnya masih trending untuk bearish ya teman-teman, belum bullish. Tapi kemungkinan besar dari garis ini dia bisa ADX ketika dia mulai turun, maka kemungkinan besar trend itu bisa berubah. Dan kita lihat juga di sini, garis hijaunya itu perlahan-lahan akan meningkat. Dan akan segera bertemu dengan garis merahnya. Kemungkinan bisa terjadi cross dalam beberapa hari ke depan. Kita akan pantau Ethereum USD ini. Ethereum Bitcoin bagaimana? Untuk time frame 4 jamnya dia membentuk pola ini. Mungkin semacam rising wedge, jadi bisa turun lagi ke daerah yang sama, 0,06-an. Dari ini, sebenarnya dia udah mulai bullish ya teman-teman. Udah mulai bullish, dari RSI udah mulai bullish, MACD mulai bullish. Jadi kalau dilihat dari indikatornya, kemungkinan bisa ke atas, langsung ke atas saja. Kalau misalnya dia malah breakout ke bawah, dia bisa ke daerah sampai ke sini. Tapi kalau dilihat dari indikatornya lebih condong untuk bullish daripada bearish. Dan ini ada high block liquidation levels, yaitu tempat-tempat di mana ketika whale atau pemain besar itu melakukan trading futures, mereka melakukan dalam jumlah besar sehingga itu mau dilikuidasi
atau di margin call oleh atau di stop loss oleh whale, dan ini khususnya untuk koin Ethereum, di mana di sini ada semacam short position daripada pemain besar di harga 1930-an, di mana biasanya kalau misalnya ada garis yang panjang seperti ini, maka garis harga itu bisa cenderung untuk bergerak ke sana untuk melikuidasi orang-orang yang main futures dalam jumlah banyak ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pedoman ini, maka harga Ethereum itu bisa sampai ke 1930-an. Dan di sini juga sama, ini di Bybit, kalau yang di sebelumnya itu adalah Binance, ada di sekitar 1925, dekat-dekat dengan yang sebelumnya 1930. Ada yang cukup panjang di sini. Sedangkan itu ada banyak daerah orang-orang yang nge-short di daerah 2000-an di sini. Jadi ada potensi untuk harga Ethereum bisa dibawa ke sana untuk melikuidasi posisi-posisi futures tersebut ya teman-teman. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan bagi teman-teman yang trading Ethereum. Dan kita akan ke altcoin Luna yang merupakan token Luna yang baru launching ini, di mana setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari $0,5 sampai $30, sekarang dia turun sampai ke $3,5, habis itu dia membentuk support yang cukup kuat di daerah $5 di sini ya teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini daerah $13 merupakan daerah garis support, di mana terjadi bounce sedikit, tapi rupanya dibawa turun, dan garis support selanjutnya adalah di sekitar daerah $5, dan benar ternyata harga Luna di sini sideways saja di daerah $5 ya teman-teman. Jadi sekarang masih konsolidasi membentuk pattern ini, dan sebentar lagi bisa terjadi breakout. Apakah akan terjadi ke atas atau ke bawah, itu kita tidak tahu, tetapi nanti akan ditentukan. Kemungkinan akan ke atas menurut saya. Kenapa? Karena Luna akan di-listing di Binance di tanggal 31 Mei, yaitu besok jam 1 siang ya teman-teman. Jadi ini 06 ditambah 7, jadi 13, jadi jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan ini bisa memicu harga Luna itu untuk naik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan trading, tentu saja dengan money management yang benar, maka teman-teman bisa menggunakan exchange Bybit di sini untuk membeli Luna di sini, dan Bybit di sini juga banyak bonusnya. Teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi untuk mendaftar Bybit agar bisa mendapatkan bonus ketika kita spot trading, futures trading. Ketika kita sign up juga itu akan ada welcome bonus, dan ada juga bonus deposito sampai dengan $3.000, dan itu lumayan banget. Teman-teman tidak usah gunakan uang utama teman-teman, tetapi bisa menggunakan bonusnya untuk trading. Nah, itu saja. Selain itu, Luna juga akan masuk ke KuCoin ya teman-teman. Ya, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga analisanya bermanfaat. Kiranya teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.